Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di siang hari yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, serta amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan dari awal Ramadan sampai penghujung Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat amal kebaikan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa dan tidak bosan kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat yang barusan kita baca tadi, kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kelak kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Abbas. Beliau bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa surga merindukan 4 golongan dari manusia. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, hafizil lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Dan yang keempat, wa shaumi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga merindukan 4 golongan dari manusia. Surga merindukan kita. Mari kita analogikan. Ketika seorang ayah, kepala rumah tangga berangkat bekerja, ketika sampai di tempat bekerjanya, ketika sampai di tempat dia bekerja, tempat tujuannya, lalu keluarganya, istrinya, anak-anaknya menghubungi dan mengabarkan bahwa mereka rindu, bahwa mereka kangen kepada ayahnya. Lalu ayahnya tersebut pun merasa amat sangat bahagia, amat sangat senang. Lalu bagaimana kalau kita dirindukan oleh surga? Siapa yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa lidahnya, lisannya basah dengan membaca Al-Quran setiap hari. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, petunjuk kita, serta cahaya bagi orang-orang yang beriman. Maka jangankan membaca Al-Quran, memegangnya saja, melihatnya saja, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan
satu kebaikan tersebut dikali 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. 3 huruf dikali 10 mendapatkan 30 kebaikan. Utsman bin Affan juga mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillahi azza wa jalla." Jika hati kalian itu bersih, suci, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca kalamullah, untuk membaca Al-Quran. Maka kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku beriman kepada Al-Quran, mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman kita sehari-hari, agar nanti di alam barzakh, di dalam kubur, Al-Quran mengakui kita sebagai teman kita, karena selama di dunia kita senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua yang dirindukan oleh surga, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa bisa mengontrol lidahnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. Lalu tuannya mengatakan kepada Luqman Hakim, "Wahai Luqman Hakim, kamu sembelih kambing ini." Ketika disembelih Luqmanul Hakim, lalu tuannya mengatakan, "Kamu ambil satu bagian dari tubuh kambing ini, mana yang menurut kamu paling terbaik?" Lalu diambil Luqman Hakim lidah kambing tersebut, lalu diserahkan kepada tuannya. Ketika tuannya menyuruh kembali untuk menyembelih kambing yang baru, dan tuannya menyuruh untuk mengambil bagian dari tubuh kambing tersebut, mana yang paling terburuk dari kambing tersebut. Ketika itu Luqman Hakim pun mengambil lidahnya, lisan kambing tersebut, dan menyerahkan kepada tuannya. Lalu tuannya pun bertanya, "Ketika saya menyuruh kamu mengambil bagian terbaik dari tubuh kambing, kamu memberikan lidahnya. Lalu saya menyuruh kamu untuk mengambil bagian terburuk, kamu pun menyerahkan kepada saya lidah kambing. Apa maksudnya?" kata tuannya. "Maksud saya, ya Tuhan, ya Tuan, ketika manusia itu bisa menjaga lisannya, maka dia akan bisa menjadi manusia yang terbaik. Ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan menjadi manusia yang terburuk." Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan kepada yang membutuhkan, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ketika kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi makanan yang kita berikan itu kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada orang, lalu orang tersebut melakukan amal kebaikan, beramal ibadah, semangatnya bertambah, maka kita yang memberikan makan tersebut juga mendapatkan pahala yang mengalir sampai nanti hari kiamat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang dirindukan oleh surga adalah wasaumi Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, di tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan
beribadah di dalamnya, berpuasa di dalamnya, serta ibadah-ibadah lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya dari yang tidak baik. Dan yang ketiga, orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa 4 ibadah tersebut harus berjalan bersamaan, karena waw yang terdapat di dalam hadis tersebut adalah waw huruf atop mutlak jamak, yang artinya 4 amal ibadah tersebut ketika kita melakukan membaca Al-Quran, kemudian kita menjaga lisan kita, kemudian kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan, maka insya Allah dan kita tidak putus, kita istiqomah melaksanakan amal ibadah yang 4 tersebut, insya Allah surga akan dijamin bagi kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan menjamin surga sebagai tempat kita nanti di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan khususnya kepada hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.